Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue mau update ikan-ikan yang masuk, dan ada juga ikan predator ya. Jadi pencinta ikan predator, ini ada masuk beberapa ikan predator. Nah, untuk yang pertama nih banyak yang ikan-ikan kecil. Dan di sini teman-teman bisa lihat yang panjang yang kayak ular ini namanya ular taman. Nah, ular taman ini nggak berbahaya ya teman-teman, nggak ada bisanya. Dan dia ini kalau teman-teman mau beli ikan ini harus punya pasir. Kenapa harus punya pasir? Karena mereka itu biasanya menguburkan badannya ke dalam pasir teman-teman. Jadi kalau nggak ada pasir dia bisa stres, jadi kasihan. Nanti biasanya kepalanya doang tuh yang keluar. Jadi unik ya teman-teman untuk ular taman ini. Nah, ini ikan jaya-jaya hijau. Untuk teman-teman yang belum tahu ikan jaya-jaya hijau ini yang reef safe, mecha colony. Dan kalau beli terlihat bagus itu kalau lebih dari 2 ya. Jadi kayak 3, 4, 5 baru terlihat mereka akan bergerombol. Nah, untuk yang berikutnya di sini juga ada burung laut teman-teman. Nah, burung laut ini yang size-nya kecil ya. Jadi untuk yang kemarin kehabisan, nih udah masuk lagi. Dia cocok ya buat teman-teman yang punya akuarium yang kecil. Karena selain juga dia size-nya kecil, dan dia juga bagus untuk makanin alga dan lumut-lumut ya yang ada di sela-sela koral. Nah, ini juga sama untuk alga juga. Ini namanya keranjang Bali. Dan di sini size-nya kecil ya. Kalau teman-teman mau tahu, keranjang Bali ini bisa sangat besar. Nanti di video ini juga ada yang size gedenya. Jadi walaupun dia sekarang kecil, nanti dia bisa akan membesar. Dan dia juga termasuk reef safe teman-teman. Jadi untuk tank yang nano pico ini sangat cocok sekali untuk ikan-ikan seperti ini. Karena dia termasuk dalam keluarga jenis ikan botana ya. Nah, ini juga botana lagi. Nih botana kuning. Ini ada banyak ya lumayan agak masuk banyak banyak jenis botana yang reef safe dan bagus untuk teman-teman piara bareng koral, karena mereka akan makanin alga-alga yang ada di sela-sela koral. Jadi sangat recommended buat teman-teman. Dan biasanya kalau botana kuning ini teman-teman yang tahu misalnya yellow tank, nah kebanyakan mungkin ada beberapa teman yang belum bisa kebeli yellow tank, mereka lebih suka beli botana kuning ya, karena memang untuk menghiasi warna kuning di akuariumnya biasanya mereka pakai botana kuning. Nah, ini juga ada ini botana mimik ataupun botana abu ya. Jadi mirip sama si angel abu doreng teman-teman. Tapi kalau ini reef safe. Jadi karena termasuk jenis botana. Untuk berikutnya ini juga botana lagi, botana ekor putih. Jadi banyak banget nih yang kemarin nanyain ada botana jenis apa aja. Ada banyak, karena botana ini salah satu favorit ya. Karena banyak kan penghobi yang main koral, dan isi akuariumnya itu kebanyakan ikan botana. Karena banyak jenisnya dan dia juga reef safe. Jadi banyak untuk dikoleksi. Nah, ini ada roket asli teman-teman. Dan mereka ini berkoloni ya. Biasanya jadi mereka berenang tuh suka berkoloni. Dan bentuknya juga bagus. Ini banyak juga teman-teman yang suka nyari nih. Jadi kadang-kadang suka ada nanya yang ikan-ikan koloni apa aja. Nah, ini yang termasuk dari ikan koloni. Nah, berikutnya ada Mandarin Sanur. Nah, ini yang biasa. Kalau yang sebelumnya ada di video saya warnanya merah ya. Nah, ini yang biasa warnanya abu-abu. Yang tadi roket asi, nah ini ada roket anten merah. Nah, ini cuma ada masuk 1 piece. Dan roket ini reef safe juga dan berkoloni juga teman-teman ya. Nah, ini yang ada yang warna merah, satu lagi tuh ada yang warnanya ungu. Kalau di luar negeri ini dibilang firefish. Jadi banyak orang luar tuh suka sama ikan ini. Nah, untuk yang berikutnya nih ada banyak jenis ikan rainbow ya teman-teman yang masuk. Nah, ini yang tadi saya bilang yang mirip sama si botana mimik. Kalau yang ini kan abu doreng, termasuk dwarf angel, ada yang angel abunya.
dia agak-agak mirip tuh sama si Mimic sama si Botana. Jadi teman-teman harus lihat betul-betul ya ada bentuk mukanya ya, karena bentuk Botana itu mukanya hampir sama semua. Nah ini Angel, termasuk Dwarf Angel, tapi banyak yang bilang juga katanya Pygmy Angel ya. Kalau salah bisa dikoreksi di komen ya, karena jenis ini saya belum pernah lihat yang sampai sebesar si Abu Doreng tadi. Dia itu maksimal tuh nggak lebih besar sedikit lah dari ini, nggak bisa sampai besar banget. Dan ada yang bilang katanya itu juga Rift Safe, tapi saya belum pernah coba ya teman-teman. Kalau udah yang pernah coba bisa komen juga. Nah ini ada Dwarf Angel, Angel BK. Nah kalau Angel BK ini bisa sampai seperti Angel Abu Doreng tadi ya, bisa agak besar lah dia. Dia termasuk Dwarf Angel. Tapi ini juga ada yang bilang Rift Safe, ada yang bilang enggak. Jadi tergantung ya teman-teman, oki-okian katanya sih. Nah ini Jabing Gajah. Ini yang suka bersih-bersihin pasir teman-teman. Tapi yang dia agak unik dikarenakan dia tuh kayak jalan biasanya kalau di pasir, dari yang sirip hitam di bawahnya jadi kayak punya kaki. Nah ini Botana coklat, tapi sayang ini gak ada yang selamat Botananya nih. Mau kita coba tapi ternyata juga gak selamat ya kondisinya, jadi disayangin. Karena ini juga termasuk Botana yang paling rajin nih makan alga teman-teman. Jadi burung laut, keranjang Bali, keranjang Padang, jabing coklat itu yang biasa ini. Nah ini juga ada jabing ekor merah. Nah ini juga termasuk pemakan alga teman-teman. Jadi tapi warnanya bagus ya, dan dia nggak segede jabing glodok. Nah ini ikan dokter masuk lagi. Ini yang saya pernah bilang untuk makanin parasit ikan ataupun yang ada di insang ikan tuh, bersihin insang ikan. Sama seperti udang pelet fungsinya. Dan di laut pun mereka ada hospital area yang untuk ikan-ikan biasa datang ke situ untuk minta dibersihkan. Nah isinya itu biasanya si ikan dokter ini ada udang pelet juga. Jadi mereka sengaja ngebuka insangnya untuk minta dibersihkan oleh ikan ini ataupun udang pelet. Jadi ini salah satu yang penting juga ya ada di akuarium teman-teman, dikarenakan untuk menjaga kesehatan dari ikan-ikan yang teman-teman piara. Nah ini ada rainbow merah, rainbow anten, jadi ada roket dan ada juga rainbow. Nah ini rainbow hijaunya teman-teman. Nah ini termasuk jenis Anthias dan Rift Safe dan mereka schooling. Nah untuk berikutnya ini ada rainbow Aceh ya teman-teman. Jadi kayak rainbow kuning Aceh, beda sama rainbow kuning biasa. Nah ini ada keling kuning. Nah keling kuning ini yang biasa suka masuk ke dalam pasir kalau sore, jadi suka disangkanya hilang. Tapi sebetulnya mereka untuk self defense ataupun tidur mereka masuk ke dalam pasir. Ini biasanya masuk tuh keling kuning, keling merah, keling tanduk. Nah itu mereka suka masuk. Kalau keling liris enggak. Berikutnya, nah ini buatan ekor putih juga sama. Jadi ada beberapa piece yang masuk. Nah ini sama ya kayak tadi rainbow kuning Aceh itu sama juga. Jadi bisa juga dibilang rainbow mata biru Aceh biasanya. Jadi beda sama yang biasa teman-teman. Warnanya ada bedanya sih sama yang biasanya ya. Yang biasa saya dapat kalau misalnya kayak dari Banyuwangi atau apa itu beda. Ini ada Luzon. Ini termasuk rainbow ataupun Anthias, jadi sangat bagus juga untuk dipelihara. Dan ini juga salah satu rainbow yang bagus. Ini rainbow strip teman-teman. Jadi warnanya tuh kontras ya. Jadi memang rainbow ataupun Anthias ini sangat bagus. Dan biasanya kalau teman-teman yang pertama beli rainbow atau Anthias itu kasihnya rebon ya atau dapia. Jadi mereka terbiasa dulu makan baru diajarin makan pelet. Nah untuk rainbow stripping ini agak kasihan dikarenakan si buntut belakangnya itu habis ya. Jadi dari kirim sama supplier ini memang buntutnya udah nggak ada tuh. Jadi saya mau coba sembuhin dulu, mudah-mudahan sih bisa kembali lagi buntutnya. Dan yang berikutnya ini ada ikan cantik yang biasa banyak dibeli ya atau banyak yang disukain karena warnanya bagus dan harganya murah, dan juga dia ini ikan yang kuat ataupun tahan banting, jadi nggak mudah mati ya. Nah ini ada jenis, kalau dari supplier saya bilangnya keling ya, tapi saya juga nggak tahu ini keling apa.
bentuknya sih kayak mukanya kayak kakao tapi juga bukan. Nah ini ikan cicit masuk agak banyak ya. Ini juga salah satu ikan tahan banting, cepat makan pelet. Jadi rekomendasi untuk teman-teman yang pemula. Ini salah satu ikan cicit, ini salah satu yang direkomendasiin. Ini yang kecilnya. Jadi dia ada banyak ukuran. Kalau yang dari Aceh yang warnanya putih. Kalau ini yang biasa nih, yang warnanya kuning. Kalau yang putih biasanya agak lebih mahal karena teman-teman. Nah ini ada jenis butterfly ataupun kepe strip 8. Ini juga salah satu kepe kuat nih teman-teman, agak tahan banting kayak kepe coklat ya. Jadi dia untuk bisa makan peletnya itu lebih cepat dibanding kepe-kepe yang lain. Tapi ada beberapa kepe yang memang nggak bisa makan pelet, nggak mau dia. Nah ini ada banyaman hijau. Ini orang banyak suka karena warnanya kontras ya, bagus. Jadi banyak yang suka. Di kepalanya hijau, ada merahnya juga. Nah ini kembali botana nih. Botana ini flamingi ataupun kera. Nah ini botana ini semakin gede tuh semakin bagus karena di kepalanya nanti ada kayak benjolan ya. Tapi bukan tanduk. Kalau tanduk tuh ada unicorn, beda lagi. Dan saya ini ada yang size-nya S. Ini lagi banyak stoknya. Nah berikutnya ini yang saya bilang kepe yang saya belum pernah lihat dia makan pelet. Kalau teman-teman ada pernah lihat sih bisa komen juga ya. Saya belum pernah lihat dia makan pelet. Kalau rebon masih mau. Jadi yang penting kalau teman-teman miara ikan, yang penting dia mau makan dulu. Kalau udah bisa makan rebon lebih enak. Nah ini botana kacamata teman-teman. Botana kacamata ini mirip juga nih. Ada botana yang mirip seperti ini tapi harganya sangat beda ya. Nah ini saya masuk kecil nih, biasanya banyak yang nyari karena nyari yang biasa size kecil untuk akuarium sekitar kayak 1 meter itu masih enak. Kalau udah agak besar udah susah. Nah ini botana naso. Ini juga botana yang difavoritin nih karena makin besar makin bagus, atau dibilangnya lipstick tank biasanya, karena mulutnya semakin besar itu orange-nya semakin nyala di kayak pakai lipstick ya. Kalau yang ini yang biasa, kalau yang padang itu yang atasnya kuning. Tapi kalau yang padang itu agak lebih susah teman-teman untuk dirawat ya dibanding naso yang biasa ini. Jadi ini lebih tahan banting lah nasonya. Nah ini ikan favorit hampir semua orang nih. Yang paling sering dicari botana biru. Nah ini cuman masuk ada tadinya 2 piece tapi yang satu nggak selamat. Jadi cuma ada 1 piece. Dan sekarang ini botana ini lagi susah banget dicari teman-teman. Karena saya juga nggak tahu di alamnya ataupun mungkin di banyak yang dikirim buat ekspor ya. Jadi di lokal tuh susah banget nyari ikan ini. Makanya harganya pun jadi melambung tinggi. Dan ikan ini nih selain bagus, tapi dia juga punya kelemahan. Banyak yang agak susah, dia agak ringkih. Tapi kalau sekalinya dia udah kuat, dia bisa tahan banting banget. Tapi dia akan jadi ikan preman di akuarium teman-teman. Maksudnya preman itu dia bisa ngebully ikan baru masuk. Kalau nggak pakai kotak karantina tuh bisa sampai mati sama dia. Jadi harus hati-hati dan kita harus tahu ya jenis-jenisnya. Nah ini belut putih masuk lagi. Nah ini juga ada belut yang size-nya kecil. Saya nggak tahu nih kalau karakter dari belut ini ya, dia agak imut. Jadi pendek gitu, saya kurang tahu nih termasuk jenis morai apa, dan saya nggak tahu karakter dia ini lebih soft kayak yang si putih ini atau lebih agresif. Jadi saya baru tahu nih kayak ulet ya, kalau saya lihat tuh kayak ulet belang-belang gitu. Nah ini ada kalau di nelayan itu disebutnya armang bunga. Jadi termasuk belut, dan kalau di luar negeri ini banyak yang suka. Mungkin dibilang armang bunga karena motifnya ya. Dan ini belut yang kuat juga, tahan banting juga. Tapi ya kalau kayak tadi nih ada ikan-ikan kayak cantik ini bisa dimakan sama dia. Tapi karena ini kan saya lagi aklamasi, jadi kondisi dia juga masih stres. Jadi dia untuk makan pun belum mau ya teman-teman. Jadi masih aman ikan cantik. Tapi kalau udah adaptasi, ikan cantik ini bisa dimakan sama dia. Nah kita pindah ke ikan-ikan yang lebih besar. Ya, ada banyak ikan-ikan jumbo size-nya ya. Jadi botana tuh bisa sampai besar banget teman-teman. Nah nih di sini ada botana kapsul. Nah botana kapsul ini ada 2 nih, kebagi 2. Dia ada yang lebih ke abu-abu sama yang kuning.
Nah kalau ini biasanya banyak yang lebih suka karena dia semakin besar ini akan semakin terlihat lebih cerah malah dibanding yang kuning ya. Ini jadi sirip yang stripnya kapsulnya itu orange-nya tuh semakin melebar dan semakin nyala warnanya. Jadi malah banyak orang yang kalau udah semakin besar malah lebih suka sama botana kapsul yang warnanya lebih keabu-abu ini. Nah ini teman-teman lihat yang lagi kayak arisan gerombol, ini ikan cicit. Jadi ikan tuh kalau masih kecil tuh biasanya mereka akan saling ngumpul untuk self defense mereka. Berikutnya ini ada Angel Batman. Nah Angel Batman ini favorit orang ya. Batman, Piyama, Napoleon. Ini yang biasanya orang suka karena warnanya itu memang bagus sekali. Kalau di luar tuh Emperor setahu saya ya. Dan memang di luar itu juga untuk Batman ini termasuk yang banyak dicari dan harganya agak lumayan. Untuk berikutnya ini ada ikan naso juga, tapi nasonya lebih kecil dibandingin tadi ya teman-teman ya. Nah ini agak lebih kecil. Ini lagi masuk lagi. Nah ini keranjang Bali teman-teman, yang tadi saya liatin tuh yang kecil-kecil banget. Nah ini bisa sebesar ini. Jadi botana itu bukan ikan kecil ya teman-teman ya, itu ikan jumbo sebetulnya. Nah makanya kalau yang punya akuarium besar ataupun punya kolam air laut, ikan-ikan seperti ini tuh enak banget dilihatnya. Dari atas pun gak kalah sama yang dari samping ya, seperti kayak ikan koi gitu. Karena mereka juga memang bagus. Nah ini botana kasur yang biasa teman-teman beli itu yang size kecil. Ini size besarnya dan bisa lebih besar lagi dibanding yang ini teman-teman. Jadi botana itu memang membutuhkan space yang besar dan mereka juga bisa menjadi ikan yang jumbo ya. Jadi botana kasur ini termasuk dibilangnya clown tank kalau di luar, dan ini juga salah satu yang orang suka. Dan banyak yang bilang juga seperti botana biru, dia ini agak lebih ringkih ya untuk dirawat, jadi butuh kondisi air yang sangat bagus juga supaya dia nggak stres. Nah ini yang lagi susah banget saya tangkap. Ini ada ikan lucanus. Ikan lucanus ini termasuk jenis kerapu. Jadi dia predator. Kalau ada ikan-ikan yang lebih kecil itu bisa dimakan sama dia. Dan yang kemarin saya jual itu yang Lucanus B-nya. Nah ini Lucanus aslinya teman-teman. Jadi semakin besar, warna merahnya ini akan semakin nyala, dan warna putihnya itu juga akan semakin lebih terang ya. Jadi lebih bagus. Ini karena Lucanus ini si kasurnya agak stres tuh. Saya ngambilnya susah soalnya. Jadi ikan ini juga agak jarang masuk. Ini salah satu favorit. Ini bisa jadi jumbo juga, kayak ikan kerapu bebek ataupun kerapu yang merah. Ini juga bisa sampai besar. Jadi ini size babynya ya teman-teman ya. Nah berikutnya inilah ikan predator yang dari kemarin tuh banyak banget yang nyari ikan-ikan predator. Ada pelanggan saya juga sampai akhirnya nyari bikin tank sendiri untuk ikan predator, karena kata dia ternyata bagus-bagus ikan predator laut ini juga nggak kalah sama yang tawar. Nah ini scorpion, dia beracun di duri atasnya, jadi harus hati-hati ya di saat misalnya kita beli ngelepasinnya. Nah duri di atas bagian atasnya itu yang beracun, kalau samping-sampingnya enggak. Dan dia ini sistem makannya tuh ditelan ya, jadi kalau yang lebih kecil bisa ditelan sama dia. Nah ini ikan trigger motor, termasuk ikan trigger dan predator juga. Kalau predator yang saya paling ganas sih menurut saya di laut itu malah si trigger ini, karena dia ngegigitnya kayak ikan piranha. Nah ini ada kerapu merah, tapi ada dua jenis. Yang ini kerapu merah belang, jadi kelihatan ya di badannya belang-belang. Dan yang satu lagi kerapu merah bintik biru. Nah ini juga bisa sampai jumbo nih teman-teman. Saya juga lagi nyari yang kerapu emasnya. Kerapu emas tuh agak susah, saya belum dapat. Nah ini kerapu merahnya. Jadi teman-teman nggak kalah ya ikan-ikan predator air laut sama ikan predator air tawar. Dan ini akan makan ikan-ikan yang kecil, jadi harus sesuaiin untuk masukin ikan kerapu ini. Dan berikutnya sesuai janji gue akan ngumumin pemenang giveaway.
Dan mohon maaf untuk teman-teman yang kemarin dikarenakan badan saya agak sakit dan juga banyak urusan, jadi baru bisa diumuminnya sekarang. Dan inilah pemenangnya untuk ikan dorinya. Nah, dan di sini gue juga akan jelasin kenapa gue memberikan hadiah kepada teman kita ini, dikarenakan memang mempunyai akuarium yang capable ataupun yang pas untuk ikan dori tersebut. Di video ini nanti akan dilihatin akuariumnya seperti apa. Selain pemenang dori, gue juga akan memberikan hadiah untuk udang pelet. Kenapa gue memberikan kepada, di sini adminnya namanya Toko Nemo Raja, dikarenakan memang niatan kita untuk diskusi, dan alhamdulillah teman kita ini membantu channel BKC untuk berdiskusi tentang ilmu ikan-ikan ataupun perawatan akuarium air laut. Jadi selamat kepada pemenang. Untuk dori memang sudah kita kirimkan, dan untuk tadi yang Toko Nemo Raja bisa DM ke Instagram kita untuk mendapatkan hadiahnya ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya juga. Dan seperti yang video giveaway, memang niatan gue membuat channel BKC ini bukan hanya untuk gue ataupun untuk jualan, tapi channel untuk edukasi untuk teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara merawat akuarium air laut. Dan karena ilmu saya ini semakin masih kecil ataupun masih rendah, itu kenapa saya butuh teman-teman untuk membagikan ilmu-ilmunya sehingga kita semua dapat belajar bersama di channel BKC ini. Dan ini akuarium yang si dorinya ini, di sini juga ada, teman-teman lihat itu ada ikan dori hadiahnya ataupun pemenang giveaway-nya, dikarenakan mereka dia mempunyai akuarium sangat besar, karena memang dori itu membutuhkan space yang sangat besar dan kualitas air yang sangat baik. Itu kenapa kami memberikan giveaway ke saudara Sutomo ini, dan mudah-mudahan ikan dorinya awet ya di sana dan senang juga. Dan untuk teman-teman yang belum menang, jangan sedih, doain, mudah-mudahan kita juga akan memberikan lagi giveaway berikutnya. Dan yang kita harapkan yang aktif di komen YouTube kita ataupun Instagram kita. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah support dengan subscribe, like, share, dan komen di video kita. Ditunggu lagi giveaway berikutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.